bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3241, Cara Gong Qiankyu. Hitung semuanya. Tahu kapan harus masuk. Memasuki venue saat ini adalah berkah terselubung bagi Xiao Feng. Runtuh. Xiao Feng baik secara mental maupun fisik. Semua akan runtuh. Seluruh orang telah diliputi dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Dia menjadi gila. Suara semua orang yang menyalahkannya memenuhi pikirannya, dan suara-suara itu semakin cepat dan semakin keras. Kepalanya hampir meledak. Jangan lakukan ini. Xiao Feng, tenanglah. Jangan lakukan ini. Gong Qiankyu muncul saat ini dan memeluk Xiao Feng dengan erat. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tetapi Xiao Feng sebenarnya secara bertahap menjadi tenang. Xiao Feng memandang Gong Qiankyu, dan ada arus hangat di hatinya. Tanpa diduga, pada saat yang paling tak berdaya dan menyakitkan, dia berdiri di sampingnya dan menemaninya. Apa yang harus aku lakukan? Semua orang menyalahkanku. Aku membunuh Qinglong dan yang lainnya. Aku membunuh mereka. Semua orang menatapku seperti itu. Mereka pasti mengatakan bahwa aku memarahiku dan menyalahkanku di belakang. Master, ada orang lain yang tidak menyebutkannya, tetapi mereka pasti menyalahkan saya di hati mereka. Saya akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara, yang merupakan orang favorit saya. Perasaan tertekan Xiao Feng meletus lagi di bawah kendali. Seperti anak kecil, bicara tak berdaya. Saya harus mengatakan bahwa Gong Qiankyu tidak melakukan apa-apa, hanya mendengarkan dengan tenang pembicaraan Xiao Feng. Biarkan Xiao Feng merasa aman dan andal. Tanpa sadar, Gong Qiankyu sudah menjadi pelabuhannya. Dalam istilah awam, itu sepenuhnya dikendalikan secara emosional oleh Gong Qiankyu. Oke, apa yang harus saya katakan tentang masalah ini? Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda benar, seperti Tuan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Xiao Feng merasa berbeda ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Mengangkat kepalaku dan menatap Gong Qiankyu. Karena ini adalah jawaban yang dia dengar berbeda. Sekarang kenalannya semua mengatakan kata-kata yang sama. Anda benar. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jangan salahkan diri sendiri. Bahkan, ketika dia mendengar ini, semakin dia merasa bersalah di dalam hatinya. Sekarang kata-kata Gong Qiankyu berbeda, tetapi itu membuat matanya berbinar. Gong Qiankyu menatapnya dan berkata, masalah ini tidak dapat dipisahkan darimu. Bahkan dikatakan bahwa kamu bertanggung jawab atas sebagian besar. Tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa kamu menyakiti Qinglong dan mereka. Meskipun itu adalah kesalahanmu yang tidak disengaja. Itu telah menyebabkan ini telah menjadi konsekuensi yang paling menakutkan. Ini berhubungan langsung dengan Anda. Boom. Pikiran Xiao Feng meledak begitu saja. Ini adalah orang pertama yang menunjukkan masalahnya secara langsung sejak kecelakaan itu. Hanya bersikeras bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda. Ini hasil Anda. Mendengar ini, Xiao Feng tidak hanya tidak merasa tertekan atau marah, tetapi juga merasa nyaman. Karena itu adalah tanggung jawabnya untuk mengambil masalah ini. Itu selalu menjadi alasan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Semakin banyak orang lain mengatakan tidak, semakin dia merasa bersalah. Tetapi ketika orang lain mengatakan ya, dia tidak bisa mengatakan perasaan yang kuat. Ini terasa jauh lebih baik. Bagaimanapun, Xiao Feng sama dengan Ye Junlin. Semua berani. Saya ingin membawa semuanya di pundak saya. Semua pujian untuk hal-hal baik diberikan kepada saudara-saudara, tetapi hal-hal buruk semuanya milik mereka sendiri. Mereka semua adalah karakter ini. Jadi sekarang setelah tanggung jawab diletakkan di kepalanya, Xiao Feng tidak bisa mengatakan betapa nyamannya itu. Jelas, selama ini, Gong Qiankyu telah mengambil Xiao Feng. Cari tahu tentang temperamennya. Makan sampai mati. Tapi lebih dari itu, dia punya banyak cara. Dia menambahkan, saya juga bertanggung jawab untuk masalah ini. Jika saya tidak mengungkitnya,
Anda tidak bisa pergi ke mereka. Jadi tanggung jawab untuk masalah ini adalah milik kita berdua. Saya tidak bertanggung jawab. Saya hanya berbicara dengan fakta. Ini adalah tanggung jawab kita berdua. Setelah mendengar ini, Xiao Feng merasa lebih nyaman dan tenang. Bab 3242, Xiao Feng menjadi pion. Pada saat ini, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab Xiao Feng untuk menyebabkan bencana seperti itu. Meskipun Xiao Feng tenang, hatinya masih tidak nyaman. Kelima Qinglong menjadi seperti itu, semua karena dia. Pada saat ini, dia membutuhkan seseorang yang dapat menemaninya dan bahkan berbagi tekanan dan tanggung jawab untuknya. Kebetulan Gong Qianqiu benar-benar terlibat dalam masalah ini. Dia mengatakan bahwa dia juga bertanggung jawab. Bahkan, dia berbagi tekanan dan tanggung jawab untuk Xiao Feng dan memberinya keamanan yang cukup. Dengan cara ini dia tidak lagi sendirian untuk menghadapi tanggung jawab ini. Tapi seseorang berbagi, bergerak. Sangat terkesan. Xiao Feng menatap Gong Qianqiu dengan penuh semangat. Ini pasti hadiah terbaik yang Tuhan berikan padanya. Muncul di saat yang paling putus asa. Itu dewinya. Itu malaikatnya. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Gong Qianqiu untuk membiarkan Xiao Feng mati. Dan dia tidak ragu sama sekali. Jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Mari kita hadapi tanggung jawab ini bersama-sama. Sejak ini terjadi, kita tidak berdaya. Selanjutnya kita harus menghadapinya. 5 orang Qinglong untuk menebus mereka. Kedua, kita akan menemukan pembunuh yang menyakiti mereka. Aku tidak akan duduk dan mengabaikannya. Aku akan selalu berada di sisimu untuk melakukan hal-hal ini. Sebenarnya, Xiao Feng telah mendengar apa yang dikatakan Gong Qianqiu sebelumnya. Ye Junlin yang memberitahunya. Hampir sama persis. Tapi untuk Xiao Feng, Ye Junlin sudah lama melupakan apa yang Ye Junlin katakan, dan tidak bisa mengingat sepatah kata pun. Atau jika Anda tidak merasakannya, anggap saja sebagai kenyamanan biasa. Tapi kata-kata Gong Qianqiu membuatnya mengingat secara mendalam, seolah setiap kata terukir di benaknya. Seseorang bahkan dapat mengatakan ini, jangan pernah melupakannya. Terkadang kebenaran benar-benar lebih baik daripada rutinitas. Sekarang rutinitas dan taktik Gong Qianqiu telah meremas Xiao Feng sampai mati. Baiklah, oke. Aku mengerti. Aku pasti akan membiarkan Qinglong dan yang lainnya pulih. Aku juga akan membalaskan dendam mereka. Sebuah tatapan tegas melintas di mata Xiao Feng. Xiao Feng juga memegang tangan Gong Qianqiu dengan erat dan berkata, terima kasih telah berada di sisiku saat ini. Jika aku tidak memilikimu, aku mungkin akan menjadi gila. Tanpamu, aku mungkin tidak bisa hidup. Mungkin, aku akan mati hari ini. Gong Qianqiu tersenyum. Kamu hanya membutuhkan seseorang yang mengerti hatimu, dapat mendengarkanmu, dan berbagi kesepian dan emosimu. Denganku di sini, kamu tidak boleh memiliki ide lain. Xiao Feng mengangguk dengan keras. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya lagi. Dia juga menunjukkan senyum ceria. Dia telah bertemu seseorang yang benar-benar mengerti dan berbagi rasa sakit dan kegembiraannya. Dia mengenali Gong Qianqiu. Tanpa Gong Qianqiu, dia tidak bisa membayangkan betapa gelapnya hari-hari berikutnya. Dia tidak mengungkapkannya, tetapi ingin diam-diam menjaga Gong Qianqiu seumur hidup. Ngomong-ngomong, selanjutnya, aku akan mencari harta karun dari langit dan bumi. Dan tuanku ingin mengetahui daftar semua master tulang di divisi Zenmo, ini. Kata Xiao Feng di sini. Gong Qianqiu segera mengambil alih, tidak masalah. Ini serahkan padaku. Aku akan menggunakan koneksiku untuk menemukannya. Hanya ada begitu banyak master tulang di Zenmoshi, dan mereka seharusnya bisa berkumpul bersama dalam waktu singkat. Akan merepotkanmu. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini, dan aku harus melakukan bagianku. Seperti yang aku katakan, aku akan menghadapinya denganmu. Oke. Kata Xiao Feng tergerak, senang bertemu denganmu. Lalu, Xiao Feng pergi untuk menemukan harta surga dan bumi.
Melihat bagian belakang kepergian Xiao Feng, Gong Qianqiu langsung tersenyum. Orang ini akan menjadi pion terkuat di tangannya. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan. Kami tidak bisa menyentuh 5 elemen akar dan tulang spiritual. Kami hanya bisa melihat Ye Junlin dan putrinya. Gong Qianqiu mencibir. Sama seperti orang yang berubah. Dingin seperti es, kepunahan yang kejam. Bab 3243, Bunuh Master Tulang. Namun, setelah Xiao Feng sembuh, suasana hatinya sedang baik. Kembali ke divisi Tenjin, saya melihat orang-orang di sebelahnya menatapnya, dan bahkan berbicara tentang dia. Saya tidak berpikir begitu lagi. Ya, katakan saja. Betul sekali. Ini adalah tanggung jawab saya. Menurut saya, ini adalah kekuatan yang dibawa Gong Qianqiu untuknya. Di suatu tempat di musim panas. Dengan upaya lebih dari 10 master tulang, tulang roh akar roh 5 elemen akhirnya ditransplantasikan ke tubuh pemuda itu. Dan itu menyatu dengan sempurna. Itu berhasil. Semuanya tertawa. Dan pemuda dengan 5 elemen akar dan tulang spiritual itu tertawa terbahak-bahak. Aku akan dipromosikan ke tingkat atas. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, seolah menelan langit dan bumi. Bagaimana bisa tulang roh akar spiritual 5 elemen yang legendaris muncul pada orang-orang tingkat rendah itu? Itu seharusnya muncul di dalam diriku. Apa itu tulang? Sia-sia. Nah, tulang legendaris ini milikku. Dan itu hanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya untukku. Raung pemuda itu. Tapi dia benar. Memang sedikit sia-sia untuk memiliki tingkat akar dan tulang spiritual ini pada 5 orang Qinglong. Karena 5 orang Qinglong telah mencapai usia ini, mereka hanya tahu tentang tulang akar. Divisi Zenmo setiap orang telah mengukur tulang akar sejak dia lahir, dan dia telah berlatih sejak dia masih kecil. Qinglong dan yang lainnya sama dengan membuang waktu hampir 30 tahun. Ini benar-benar buang-buang waktu. Tuan muda. Bagaimana para ahli tulang ini menghadapinya? Lusinan pria berjubah hitam mendekati pemuda itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bunuh mereka semua. Pria muda itu memberi perintah, dan puluhan orang berjubah hitam membantai para master tulang ini. Master tulang ini tidak pernah mengira mereka akan dibunuh. Pertama-tama, mereka bisa saja mencapai apa yang hampir tidak mungkin. Tulang akar dari 5 orang digali, digabungkan menjadi 5 elemen, dan kemudian ditransplantasikan ke pemuda itu. Tidak ada kredit, tetapi juga kerja keras, bukan? Tidak. Kredit besar untuk ini. Bagaimana Anda membunuh mereka? Kedua, Master Tulang adalah keberadaan yang sangat unik di kota sihir. Pada kenyataannya, ada sangat sedikit. Tetapi seseorang menggunakan kata-kata mereka, status mereka adalah yang tertinggi. Tidak ada yang pernah berpikir untuk membunuh mereka. Jika Anda membunuh mereka, siapa yang akan Anda cari di masa depan untuk transplantasi tulang akar? Tapi geng membunuh mereka. Hanya ketika Master Tulang sekarat mereka mengerti, siapa mereka. Mereka berbeda dari yang lain. Mereka brutal. Aneh rasanya tidak membunuh orang. Baru sekarang mereka memahami kebenaran ini. Dia berpikir bahwa karena identitas khususnya, tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan cara ini, lebih dari 10 master tulang terbunuh. Tetapi mereka tidak menghancurkan mayat-mayat itu. Mereka meninggalkan mereka semua. Haha, Tuan muda. Jika Tuan tahu, dia akan sangat senang. Bakatmu dikombinasikan dengan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Masa depan masih bagus. Mungkin bahkan lebih dari Tuan atau bahkan Tuan tua. 10 orang sedang merayu anak-anak muda itu. Yah, saya mulai mundur. Dan saya ingin sepenuhnya mengubah 5 elemen akar dan tulang spiritual menjadi milik saya dalam waktu sesingkat mungkin. Sulit untuk menebusnya. Tapi sekarang setelah saya memiliki 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual, saya percaya bahwa saya dapat mengejar ketinggalan dengan ayah saya. Wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi kerinduan. Kemudian, wajahnya berubah, menjadi kejam dan haus darah.
Kepada puluhan orang berjubah hitam, dia memerintahkan, "Bagaimana dengan kalian? Awasi divisi penindasan iblis Ye Junlin. Untuk sementara waktu, saya pikir beberapa orang dari divisi penekan iblis memiliki hubungan dekat dengan Ye Junlin dan yang lainnya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kita yang melakukannya. Tapi mungkin bisa ditebak. Jika ada yang mengungkapkan keberadaan kita. Bahkan kecurigaan pun tidak. Bunuh mereka semua. Tidak ada satupun yang tersisa." Bab 3244, Penyesalan datang ke dunia ini. Sebuah tampilan haus darah dan menakutkan melintas di mata pemuda itu. Aura menakutkan melonjak. Mengerti. Semua orang mengangguk serempak. Mereka sedikit lebih bersemangat tentang masalah membantai seseorang di setiap kesempatan. Pada saat ini, sementara Ye Junlin merawat 5 orang Qinglong, dia juga mulai bekerja di divisi penindasan iblis. Mulailah untuk memeriksa informasi dari faksi-faksi utama dari divisi sihir kota. Jika Anda ingin berurusan dengan Zenmoshi, Anda harus terlebih dahulu memahami Zenmoshi. Sebelumnya, sebenarnya dia tidak tertarik sama sekali, dan hanya ingin menjalani hidupnya sendiri. Bahkan jika dia bertemu dengan Tianxi kecil dari Tianshifu, dia tidak peduli sama sekali. Tetapi beberapa orang tidak akan membiarkannya. Maka dia akan bertarung. Pukul sampai tidak ada yang berani. Divisi setan kota masih sangat rumit. Divisi Zenmo adalah institusi yang didirikan di era Prakin. Setan ini sebenarnya berarti alien, dan organisasi Suppression of Demons bertanggung jawab untuk menekan alien. Mereka mewarisi teknik pemurnian Prakin Ki yang paling kuat. Ye Junlin menduga bahwa era itu juga seharusnya menjadi era yang penuh dengan energi spiritual. Hanya dengan begitu teknik pemurnian Ki akan menang. Kalau tidak, jika tidak ada energi spiritual, batas atas tidak tinggi. Misalnya, latihan yang dibuat oleh Junjun sendiri menggunakan elemen langit, bumi, dan segala sesuatu untuk digunakan sendiri. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak sebaik semangat. Kemudian, divisi Zenmo runtuh tanpa alasan yang jelas, dan bahkan menghilang untuk mencari jejak. Ye Junlin menduga bahwa pada periode selanjutnya, energi spiritual secara bertahap habis, dan divisi Zenmo mulai berantakan, membentuk berbagai faksi untuk menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk tinggal, dan warisan ini harus dipotong. Namun, mereka menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk melanjutkan teknik pemurnian Ki. Dunia luar teknik pemurnian Ki benar-benar terputus. Diperkirakan terkait dengan ini, yang menyebabkan kesalahan pewarisan. The Tian's Mansion telah mendengar tentang legenda divisi penindasan iblis, tetapi mereka tidak memiliki bukti atau petunjuk apapun. Mereka semua berbicara tentang teknik pemurnian Ki, tetapi mereka bahkan tidak melihat sisa-sisanya. Namun, kelelahan energi spiritual adalah tebakan Ye Junlin. Mungkin ada alasan lain mengapa Zenmoshi sekarang hidup di dunia kecil yang mandiri. Informasi yang dia temukan sejauh ini masih jauh dari cukup. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada rahasia besar di Departemen Sihir Kota, yang berada di luar jangkauan level Sukinya. Belum lagi Ye Junlin, orang luar. Ada banyak faksi di Zenmoshi, kecuali 5 paviliun terbesar, 5 paviliun di timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Sukinya dan yang lainnya adalah paviliun utara, dan Gongqianqiu adalah paviliun barat. Selain itu, ada banyak faksi, dan hal-hal yang mereka kuasai berbeda. Ada juga yang pandai seni organ. Ye Junlin langsung memikirkan kunci Tianji. Paviliun Wufang lebih kuat dan lebih komprehensif. Perlu disebutkan bahwa pada saat itu ada kekuatan asing yang dapat melawan divisi penindas iblis. Dan divisi penindas iblis tidak dapat menekan dan menekannya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang berbeda ini bahkan bertahan. Mungkinkah ini kekuatan alien? Melihat informasi itu, pikiran pertama di benak Ye Junlin adalah kekuatan alien ini telah mentransplantasikan akar dari 5 orang Qinglong. Karena mereka ada, itu sangat mungkin. Namun, dia melihat bahwa paviliun Wufang juga mungkin. Sebelumnya,
Ye Junlin ingin menganalisis dan menentukan pembunuh dari faksi utama. Tapi sekarang lihat informasinya, sepertinya semua faksi besar mungkin. Sekarang kita masih harus menunggu daftar Master Tulang keluar dan menangkap Master Tulang ini satu persatu. Kemudian datang interogasi. Su Qingya dan yang lainnya mencari mereka. Gong Qianqiu juga berusaha menemukannya. Dan jika dia menemukannya, itu akan lebih kondusif untuk implementasi rencananya. Ku dengar masih banyak orang yang mulai mengalahkanku dan akar Junjun. Wah, bagus sekali. Ayolah. Ye Junlin mencibir. Sekarang 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual telah selangkah lebih maju. Selanjutnya, faksi utama dari divisi setan kota tampaknya mulai bertarung melawan dia dan Junjun. Ye Junlin berani berjanji, siapapun yang berani menyerang ayah dan putrinya, dia berjanji akan membuat sekelompok orang ini menyesal datang ke dunia ini. Bab 3245, Yan Zhangsheng datang mencari. Tidak hanya ada juga banyak orang yang sangat tertarik dengan kesengsaraan suci, Ye Junlin. Mereka semua mengira itu adalah pedang kuno. Kunci yang tidak diketahui adalah rasa takut dan rasa ingin tahu. Mereka semua berpikir bahwa kesengsaraan ilahi adalah pedang suci kuno, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Karena itu, sangat penasaran. Semua ingin. Jika bukan karena kekuatan Ye Junlin, diperkirakan seseorang akan datang ke sini sejak lama. Faktanya, faksi utama dari divisi Zenmo sekarang menatap Ye Junlin. Hanya melewatkan tembakan pertama. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama melakukannya. Tidak apa-apa untuk menang. Tetapi bagaimana jika Anda kalah? Meskipun Ye Junlin telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan di negara beruang perang, apa kekuatan spesifiknya? Tidak ada yang tahu. Karena itu, tidak ada dari mereka yang berani mengambil risiko. Mereka semua memikirkan orang lain, jadi mereka tahu seberapa kuat Ye Junlin. Semua orang menahan napas untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama melakukannya. Tetapi mereka percaya bahwa akan ada orang yang tidak dapat menahan diri, dan pada akhirnya seseorang akan melakukannya. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Semua orang menantikannya. Ye Junlin adalah harta karun di seluruh tubuh mereka. Tidak hanya pedang kuno. Dan putri iblis seperti itu. Kamu juga kuat. Di mata faksi utama dari divisi setan kota, ini adalah harta yang bersinar. Siapa yang tidak cemburu? Tapi Ye Junlin juga menunggu mereka mati. Pada hari ini, ada seseorang yang berkunjung. Ini membuat Ye Junlin sangat terkejut. Ternyata Yan Zhangsheng. Sebelumnya, dia tidak mendetoksifikasi Junjun. Tidak. Seharusnya tidak mungkin bagi siapapun yang berhubungan dengannya untuk disembuhkan. Itu hanya untuk dirimu sendiri. Ketika dia melihat orang-orang yang berhubungan dengannya, dia akan menghindari mereka jauh-jauh. Dia tidak cocok dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia akhirnya mendapatkan obat ajaib dan didetoksifikasi. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak ada hubungannya dengan Yan Zhangsheng. Bagaimana Anda datang ke pintu sekarang? Ini mengejutkan Ye Junlin. Yan Zhangsheng secara alami tahu keraguan Ye Junlin. Dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, Tuan Ye, maafkan saya. Saya tidak ada hubungannya sebelumnya. Anda memiliki seorang putri, dan saya memiliki seorang putri. Jika saya mendetoksifikasi putri Anda, maka putri saya akan mati. Putri kita kira-kira seumuran. Melihatmu putri, rasanya seperti melihat putriku. Aku sangat ingin menyelamatkan putrimu, tapi aku tidak bisa. Ye Junlin sebenarnya menebak kemungkinan ini. Lagi pula, menurut apa yang dia ketahui, Yan Zhangsheng bukanlah orang jahat. Tidak ada dendam terhadap diri saya sendiri. Pasti ada seseorang di belakangnya yang memanipulasi dia. Oke, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Tapi apakah sekarang baik-baik saja? Ye Junlin bertanya. Yan Zhangsheng tersenyum. Setelah mengetahui kekuatanmu, mereka tidak berani. Tapi aku tidak akan memberitahumu identitas mereka. Yah, aku akan mencari tahu sendiri.
Kamu tidak perlu memberitahuku. Ye Junlin mengangguk. Bahkan, dia tidak pernah melupakan kelompok kekuatan ini. Cara dia menargetkannya pada awalnya adalah untuk mencegahnya mendetoksifikasi putrinya. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Lihat dan pasti atasi. Yan Zhangsheng menjelaskan tujuan kunjungannya. Saya hanya ingin melihat 5 orang dewasa di Qinglong dan melihat apakah aku dapat membantu mereka. Kami juga sangat akrab satu sama lain sebelumnya. Dan dapat dikatakan bahwa 5 Qinglong menjadi dewa karena Yan Zhangsheng. Yan Zhangsheng membuka tulang akar untuk mereka, dan mampu menyerap energi spiritual dan menjadi dewa. Setelah Yan Zhangsheng tiba, dia dengan hati-hati memeriksa 5 orang Qinglong. Dia juga membawa banyak obat ajaib, yang semuanya digunakan untuk pemulihan 5 orang Qinglong. Yan Zhangsheng keluar dan mendekati Ye Junlin dan berkata, mereka akhirnya akan pulih ke situasi yang sedikit lebih buruk daripada orang biasa. Tetapi tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan mereka. Perselisihan, kata Ye Junlin. Balas dendam mereka akan dibalaskan dengan sendirinya, dan Zen Moshi akan ditenangkan oleh dirinya sendiri. Bab 3246, menjadi kelompok pertama yang akan saya bunuh. Yan Zhangsheng memandang Ye Junlin dan berkata, Raja, aku benar-benar mengerti idemu. Kamu juga ingin menjalani kehidupan biasa tanpa persaingan. Dulu aku juga berpikir begitu. Dan selalu seperti ini. Tapi hari-hariku yang tenang akhirnya hancur. Ye Junlin memandangnya dengan penuh minat. Ini bahkan lebih tidak mungkin bagi orang sepertimu untuk menjalani kehidupan seperti itu. Atau sangat sulit. Kemampuan dan rasa tanggung jawabmu pasti akan membuatmu berada dalam masalah terus-menerus. Seru Yan Zhangsheng. Jika itu masalahnya, maka aku tidak cukup kuat. Jangan khawatir, aku akan mewujudkannya. Ye Junlin sangat percaya diri. Hanya dia yang cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan di dunia, dan hanya namanya yang garang yang menekan segalanya. Siapa yang akan takut? Siapa yang berani mengganggunya saat itu? Siapa yang berani menyusahkan orang-orang di sekitarnya? Jika Anda tidak takut mati, datang saja. Yan Zhangsheng sepertinya memahami sesuatu, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu benar. Hanya jika kamu tidak cukup kuat, kamu akan tertahan. Mendengar ini, Ye Junlin berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih. Tidak, tidak. Hei. Aku merasa sangat bersalah karena tidak menyelamatkan putrimu sebelumnya. Ini untuk menebusnya. Ye Junlin memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu tahu banyak tentang tulang akar dan aura. Sebenarnya, kamu sudah tahu bahwa para dewa adalah terkait tulang akar. Yan Zhangsheng tidak menyembunyikannya, dan mengangguk. Ya, aku tahu. Cara menciptakan dewa sebenarnya sangat sederhana. Buka blokir tulang akar yang tersumbat atau tertutup. Kamu dapat menyerap aura dan menjadi Tuhan. Wajah Ye Junlin sedikit berubah, dan dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, kalau begitu, kamu ada hubungannya dengan Zen Moshi. Yan Zhangsheng menggelengkan kepalanya, tidak masalah tepatnya. Lakukan dengan itu. Hah. Ye Junlin tercengang, pernyataan macam apa ini? Sebelum dia memeriksa informasinya, dia merasa ada kesalahan langsung dalam warisan divisi Zenmo. Di dunia sekuler, tidak ada petunjuk dan jejak penyihir sama sekali. Tidak terlihat persis seperti itu sekarang. Yan Zhangsheng menghela nafas dan berkata, kami juga memiliki aturan kami. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Saya harap Tuan Ye bisa mengerti. Ye Junlin segera berpikir bahwa Yan Zhangsheng kemungkinan besar adalah anggota sebuah organisasi. Dan organisasi inilah yang mengendalikannya untuk menargetkan dirinya sendiri. Yah, tidak apa-apa. Aku akan mengetahuinya sendiri. Ye Junlin mengangguk. Kalau begitu, Tuan Ye, saya akan pergi dulu. Jika Anda membutuhkan bantuan selanjutnya, Anda bisa datang kepada saya. Tapi Anda harus berhati-hati dengan segala macam masalah. Pasti akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Yan Zhangsheng pergi lebih dulu. Benar saja, Yan Zhangsheng mengharapkan.
Tidak lama setelah dia pergi, ada masalah yang datang. Pada saat ini, Ye Junlin tidak kembali ke tempat persembunyiannya. Masih di luar. Pada saat ini, dia merasa bahwa 3 aura kuat menguncinya. Super di sini. Kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Jauh melampaui dewa super terkuat di kerajaan beruang perang. Sangat sedikit yang bisa disebut kuat oleh Ye Junlin. Ye Junlin, seseorang dari Zenmoshi dan Tianxi Mansion, tidak banyak bertemu. Tapi napas ini yang datang kepadanya. Sejauh menyangkut Su Qingya dan mereka berempat, mereka hanyalah semut, dan mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Ketiga aura ini dapat dibandingkan dengan pendeta Tao kecil yang menghentikannya di rumah Tianxi. Lebih kuat dari seorang Taois kecil. Tapi 3 sekaligus muncul. Masih kaget. Orang-orang dari divisi sihir kota. Ye Junlin bisa tahu dari napas mereka. Ini baik. Tepat waktu. Ye Junlin mencoba membunuh beberapa divisi penindasan iblis untuk mengejutkannya. Bukankah ini dikirim ke pintu Anda? Ini baik. Anda akan menjadi kelompok pertama orang yang saya bunuh untuk menekan divisi sihir. Bab 3247, 3 orang suci dari Paviliun Utara. Boom. Ye Junlin penuh dengan niat membunuh yang mengerikan yang tidak bisa diselesaikan. Matanya sedikit menyipit, seperti Asura yang terlahir kembali di neraka. Apakah dia menunggu orang-orang yang membunuh pasukan iblis sekarang? Hanya menunggu orang pertama datang. Tidak berharap begitu cepat. Masih begitu kuat. Ini membuat Ye Junlin sangat tertarik. Faktanya, pendeta Tao kecil dari rumah Tianxi sangat kuat. Menurut kekuatannya, dia cukup membuat Ye Junlin tertarik. Hanya saja Ye Junlin mengabaikannya saat itu. Sekarang datang 3 yang lebih kuat sekaligus. Ye Junlin secara alami tertarik untuk membunuh. Biarkan aku melihat bajingan sial itu. Ye Junlin masih menantikannya. Segera, 3 orang tua datang ke sini. Pakaian di tubuh mereka dan nafas di tubuh mereka milik divisi penekan iblis. Ketiganya memiliki latar belakang yang bagus. Mereka adalah 3 orang suci dari Paviliun Utara Iblis Penekan. Suci surgawi. Suci duniawi. Suci manusia. Itu adalah Su Qingya dan leluhur mereka. Leluhur yang bahkan Su Qingya tidak bisa berhubungan. Apakah itu status atau kekuatan? Mereka adalah yang terkuat di Beige. Ini adalah keberadaan tertinggi dari Paviliun Utara. Mereka juga tahu tentang Ye Junlin karena Su Qingya dan yang lainnya. Hanya saja Su Qingya dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Setelah 3 orang suci datang, mereka semua tertawa ketika melihat Ye Junlin yang membunuh. Benar-benar cukup kuat. Tidak mengecewakan mereka. Tapi melihat tatapan membunuh ini, tidakkah menurutmu mereka ada di sini untuk berurusan dengannya? Memikirkan hal ini, ketiga orang suci tidak bisa menahan senyum. Mereka berbeda dari orang lain di Zenmoshi yang memiliki ide untuk Ye Junlin. Status mereka sangat tinggi dan kekuatan mereka sangat kuat, tidak perlu melakukan hal-hal ini. Mereka bahkan lebih meremehkan melakukan hal sepele seperti transplantasi tulang akar. Kamu tidak perlu gugup, teman kecil. Kami tidak jahat. Apakah menurutmu kami melakukannya? Sansheng berkata sambil tersenyum. Ye Junlin juga bisa merasakan kebaikan dan keramahan mereka. Tampaknya tidak berbahaya. Ye Junlin juga menahan niat membunuhnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Junlin bertanya langsung. Kami adalah Zenmoshi. Ketiganya ingin melaporkan keluarga mereka sendiri dan secara langsung menyatakan identitas 3 orang suci di Paviliun Utara. Tapi Ye Junlin langsung menyela. Katakan langsung kenapa kamu ada di sini. Bukan kami. Kamu harus memberitahumu tentang kami. Mereka bertiga bingung dan ingin melanjutkan perkenalan mereka. Itu hanya disela oleh Ye Junlin lagi. Jangan bicara omong kosong. Bukankah kamu dari divisi Zenmo? Mengapa kamu mengatakannya secara langsung? Pedang kuno. Di antara mereka, Tiansheng baru saja membuka mulutnya, dan Ye Junlin berkata langsung, "Nah, ada pedang. Apakah itu langsung ambil? Ayo. Pedang itu ada di tanganku."
Orang suci bumi dan orang suci manusia buru-buru berkata, "Tidak, tidak, tidak. Teman kecil, jangan salah paham. Kami tidak tertarik pada pedang kuno atau apapun. Kami memilikinya sendiri. Maka itu harus karena tulang akarku atau tulang akar putriku dan ingin mentransplantasikan tulang akar. Apakah kamu ingin menggali tulang akar putriku dan aku?" Ye Junlin mencibir. Nada yang sangat buruk. Bukankah untuk itu mereka? Mungkinkah hal lain? Ketiga Tiansheng saling memandang dan tertawa. Ye Xiaoyou benar-benar salah paham. Apa yang kita bertiga miliki adalah tulang roh legendaris. 5 elemen sedikit lebih kuat dari kita. Perbedaannya tidak terlalu besar. Kita tidak perlu mentransplantasikan akarnya ke diri kita sendiri. Apa itu? Lagi, hanya ada 2 dari Anda dan putri Anda, dan kami bertiga tidak cukup. Kami bahkan tidak akan mencoba untuk mengalahkan Anda. Ketiganya dengan cepat menjelaskan. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Ye Junlin sedikit bingung. Dia harus siap untuk membunuh. Akibatnya, orang-orang ini tidak melawan Anda sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Mereka bertiga ingin melihatnya dan tersenyum. Dan akhirnya Renseng berkata, "Aku akan melakukannya." Bab 3248. Tidak ada yang bisa menolak untuk menjadi murid 3 orang suci. Tujuan kedatangan kami sangat sederhana. Kami bertiga akan menerima Anda sebagai murid pada saat yang sama. Kami akan mengolah Anda sebagai penerus. Di masa depan, Beige, Anda akan menjadi penguasa keluarga. Setelah Renseng mengumumkan keputusan ini, wajah ketiga orang suci itu menunjukkan kesombongan dan kebanggaan. Semua orang adalah yang tertinggi. Seolah-olah mereka bertiga mengumumkan keputusan ini. Itu adalah kehormatan besar. Sungguh suatu kehormatan besar untuk menjadi pewaris 3 orang bijak surga, bumi, dan manusia di Paviliun Utara. Asap mengepul dari kuburan leluhur. Kemuliaan leluhur yang sebenarnya. Tapi itu. Tanyakan saja. Paviliun Utara. Tidak. Siapa yang tidak ingin menjadi murid dari 3 orang suci di Paviliun Utara? Ada terlalu banyak orang yang memohon untuk menjadi murid mereka. Tapi tidak ada yang memenuhi syarat. Menjadi murid mereka terlalu sulit. Terlalu sulit. Menjadi murid dari 3 orang suci itu sendiri merupakan kehormatan tertinggi. Karena itu, mereka bangga mengatakannya. Karena, menurut pendapat mereka, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolak untuk menjadi murid dari 3 orang suci. Ini juga alasan mengapa mereka ingin melaporkan nama keluarga mereka sejak awal. Selama mereka mengatakan identitas 3 orang suci dari Paviliun Utara. Jika Ye Junlin mengerti, tidak mungkin untuk menolak. Ye Junlin melihat keangkuhan ketiganya. Dia tercengang. Seolah-olah dia langsung berlutut dan bersujud kepada gurunya. Ini sepertinya menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak saya impikan. Ye Xiaoyou, katakan yang sebenarnya. Kami bertiga tidak pernah mengambil murid langsung. Kamu akan menjadi yang pertama. Kamu harus mengerti artinya. Ini pasti pertama kalinya dalam sejarah. Bagimu, ini juga merupakan kemuliaan tertinggi. Dan tidak ada salahnya menjadi murid kita. San Sheng berkata kepada Ye Junlin dengan wajah yang mulia. Katakan padanya terus terang, menjadi murid kami adalah kehormatan terbesar dalam hidup Anda. Alasan mengapa 3 orang suci di Paviliun Utara tidak menerima murid adalah karena mereka tidak memiliki bibit yang mereka sukai. Sebelum itu, ada beberapa bibit bagus di kota sihir. Sangat disayangkan bahwa faksi utama seperti Paviliun Selatan, Paviliun Barat, dan Paviliun Timur telah memimpin. Singkirkan bibit ini yang mewakili masa depan. Secara khusus, manusia dari Paviliun Timur, musuh bebuyutan dari 3 orang suci dari Paviliun Utara, bahkan telah merebut para jenius yang paling mempesona dari 2 divisi penindasan iblis dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mereka memiliki tulang akar legendaris yang tidak kurang dari 5 elemen. Awalnya, keduanya adalah yang pertama ditemukan oleh 3 orang suci dari Paviliun Utara, dan mereka akan bergabung dengan Paviliun Utara.
perlindungan paling kuat dari Paviliun Utara, karena takut mereka berdua akan diambil dan akar mereka akan ditransplantasikan. Akibatnya, tidak ada yang diharapkan secara diam-diam disingkirkan oleh Paviliun Timur. Keduanya juga mengkhianati 3 orang suci dari Paviliun Utara. Akhirnya, saya membungkuk kepada orang-orang tua dari Paviliun Dongfang paling kuat di Paviliun Wufang. Beige Sansheng ini sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap. Tapi tidak ada cara. Di sisi lain, upacara magang telah berakhir. Mereka sudah terlambat. Kemudian, faksi lain juga menemukan jenius langka satu demi satu. Hanya Paviliun Utara yang tidak memilikinya. 3 orang suci dari Paviliun Utara masih belum menemukan murid langsung. Paviliun Utara juga menjadi yang terlemah dan paling tidak di masa depan dari 5 paviliun. Di masa depan, setiap sisi keluarga akan memiliki jenius top yang lahir entah dari mana. Tidak ada satupun yang bisa diambil oleh BG. Bagaimana kita bisa membandingkan masa depan dengan orang lain? Mereka dapat melindungi Paviliun Utara untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat melindunginya selamanya. Masa depan masih muda. Jika Paviliun Utara lemah, itu akan ditelan di masa depan. Bukannya 3 orang suci dari Paviliun Utara tidak menerima keturunan. Sebenarnya, mereka telah mencari mereka selama bertahun-tahun. Hanya tidak dapat benar-benar menemukan yang tepat. Tidak ada kualifikasi untuk menjadi murid mereka sama sekali. Oleh karena itu, setelah memasuki dunia duniawi, semua pihak mulai mencari bibit dengan akar yang baik. Faktanya, dalam istilah awam, yaitu, semua pihak di kota sihir bersaing dalam senjata. Keduanya menyimpan chip untuk masa depan, dan keduanya bersaing satu sama lain. Jika ada yang memiliki cadangan lambat, atau jika cadangan tidak mencukupi, mereka pasti akan ditelan oleh kekuatan lain. Bab 3249, Kemuliaan Tertinggi. 3 orang suci dari Paviliun Utara hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada dunia luar. Mereka juga sudah mencari. Faktanya, dia pertama kali menatap 5 orang Qinglong. Mereka telah lama mengetahui bahwa 5 orang Qinglong adalah 5 elemen akar dan tulang spiritual. Sangat disayangkan bahwa alasan mengapa mereka tidak bertindak adalah bahwa 5 elemen akar dan tulang spiritual muncul dalam 1 orang, tetapi dalam 5 orang. Jika ini dibudidayakan, sebenarnya sangat sulit, dan jauh dari mampu mengejar para jenius mempesona dari faksi lain. Ini juga membutuhkan kerjasama 5 orang untuk memberikan efek terbesar. Ada terlalu banyak ketidakpastian. Jadi rasio harga kinerja tidak tinggi. Mereka sedang dipertimbangkan. Bakat Putri Ye Junlin lah yang membuat mereka tertarik. Bahkan, Su Qingya dan keempatnya pergi menemui Ye Junlin untuk ujian, yang diperintahkan oleh 3 orang suci beige di belakangnya. Tentu saja, Su Qingya dan yang lainnya tidak tahu bahwa itu dihasut oleh 3 orang suci dari Paviliun Utara. Hanya mengira itu ayahnya. Setelah Su Qingya dan yang lainnya mengikuti tes, mereka bahkan lebih terkejut. Meskipun Su Qingya dan yang lainnya tidak tahu apa itu tulang akar, mereka hanya tahu bahwa tulang akar ini jauh lebih kuat dari mereka. Pastinya tulang akar legendaris. Ini membuat Beige Sansheng sangat terkejut. Namun, bagaimana mereka tahu dari Su Qingya dan yang lainnya bahwa akar Ye Junlin tidak baik sama sekali? Ini adalah perbaikan tubuh murni. Ada juga banyak perbaikan tubuh murni di divisi Zenmo, yang berspesialisasi dalam pelatihan tubuh. Ada juga banyak yang kuat. Tapi batas atas tidak tinggi. Meskipun sangat kuat, itu tidak akan menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, seorang kultivator tubuh murni tidak terlalu penting di Departemen Sihir Kota. Tentu dari segi potensi dan masa depan. Jika Anda adalah orang yang kuat dengan kultivasi tubuh murni, mengapa Anda tidak berani memperhatikannya? Berdasarkan evaluasi komprehensif, 3 orang suci dari Paviliun Utara secara alami memilih Junjun di awal. Awalnya, 3 orang suci dari Paviliun Utara sudah datang ke Ye Junlin dan Junjun. Kebetulan bertemu Ye Junlin untuk membalaskan dendam Hydra. Mereka hanya bisa menunggu sebentar. Tanpa diduga,
Penantian ini memberi mereka kejutan besar. Itu adalah Ye Junlin yang menunjukkan kekuatan absolutnya. Apa yang terjadi dengan perbaikan tubuh murni? Kultivasi fisik murni sudah cukup kuat. Dan Ye Junlin masih sangat muda. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Buktikan bahwa kultivasi tubuh murni ini berbeda dengan kultivasi tubuh lainnya. Mereka membutuhkan masa depan. Tetapi jika Anda memiliki Ye Junlin, Anda akan dijamin sekarang dan di masa depan. Bahkan bisa dikatakan demikian. Jika Anda memiliki Ye Junlin, bukankah Junjun juga memilikinya? Masa depan lebih aman. Ini adalah pedang bermata dua. Masa depan juga dijamin. Kesepakatan yang pasti. Karena itu, mereka hanya perlu menerima Ye Junlin sebagai murid. Tidak perlu bersusah payah untuk menerima Junjun sebagai murid, dan Ye Junlin memiliki keduanya. Pada akhirnya, Ye Junlin tampil melawan langit dan dipilih oleh mereka. Yang lain menatap Ye Junlin karena mereka ingin mentransplantasikan tulang akarnya. Tetapi 3 orang suci dari Paviliun Utara mencarinya untuk masa depan Paviliun Utara. Mereka sangat yakin tentang itu. Siapa yang tidak ingin menjadi murid dari 3 orang suci di Paviliun Utara? Siapa yang bisa menolak kehormatan ini? Di masa depan, dia akan dapat mengambil alih seluruh Paviliun Utara. Tidak akan menolak. Dan menurut mereka, mereka bisa membuat Ye Junlin lebih kuat. Meskipun Ye Junlin berperilaku cukup jahat dan menentang langit. Namun, mereka percaya bahwa dunia luar adalah cara yang liar, dan tidak ada cara terbaik untuk mengolah tubuh murni, atau tidak ada yang namanya harta surga dan bumi. Mereka memiliki metode kultivasi tubuh ortodoks, serta pil obat paling ortodoks. Mereka dapat melatih Ye Junlin secara sistematis. Buat dia lebih kuat. Cukup kuat, tetapi bisa lebih kuat. Batas atas bisa lebih tinggi. Ini adalah kepercayaan diri mereka. Ini juga poin yang menurut mereka tidak akan ditolak Ye Junlin. 3 orang suci dari Paviliun Utara telah datang untuk mengundang Anda menjadi murid Anda. Apakah Anda punya alasan untuk menolak? Faksi besar lainnya semuanya diterima oleh orang tua sebagai murid. Ketiganya menerima satu sekaligus. Bukankah ini kemuliaan tertinggi? Mereka bertiga menatap Ye Junlin dengan penuh harap. Menunggu jawabannya, bahkan membayangkan bahwa dia akan berlutut dan bersujud dan memanggil tuan mereka. Bab 3250. Bagaimana seorang master bisa lebih lemah dari muridnya? Ngomong-ngomong, kita masih harus memperkenalkan. Kami bertiga berasal dari Paviliun Utara Zenmoshi, dan semua orang menyebut kami 3 orang suci dari Paviliun Utara. Saya adalah Sage Surgawi, dia adalah Sage Bumi, dan dia adalah Sage Manusia. Meskipun orang tua ini tersembunyi di balik layar, kita sebenarnya mengendalikannya. Bahkan Master Paviliun dari Paviliun Utara mendengarkan kita. Kami bertiga bukan yang terkuat di seluruh kota, tapi setidaknya kita ada di depan. Tian Sheng menyentuh janggutnya yang panjang dan berkata dengan rendah hati. Orang suci bumi dan orang suci manusia segera menambahkan, ketika murid kami tidak bingung, kami akan mendorong jalur kultivasi tubuh murni Anda ke ekstrem. Kami memiliki metode kultivasi tubuh yang paling ortodoks, dan ada juga pil yang khusus bermanfaat untuk kultivasi tubuh murni. Anda bisa menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, putri dan kerabat serta teman-teman Anda juga akan terbina. Menjadi murid kami sama sekali tidak rugi. Memiliki wajah, dan memiliki manfaat yang baik. Ketiganya benar-benar tidak tahu cara menggambar kue besar. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Ini tentang manfaat menjadi murid mereka. Mereka hampir memohon pada Ye Junlin untuk menjadi murid mereka sekarang. Di masa lalu, yang lain memohon mereka untuk magang, tapi sekarang mereka memohon Ye Junlin untuk magang. Mereka semua menurunkan wajah lama mereka seperti ini. Siapa yang bisa menolak? Ketiganya menatap Ye Junlin. Menunggu. Kalian sudah lama berbicara, hanya ingin menjadi tuanku. Ye Junlin bertanya dengan garis hitam di wajahnya. Dia tidak bisa berkata-kata. Adakah orang lain yang membawanya sebagai murid?
Tiga orang suci dari Paviliun Utara tanpa sadar berkata, "Ya, saya menerima Anda sebagai murid. Cepat dan setuju. Kami akan mengadakan upacara magang." Mereka tidak sabar untuk mendesak. "Ayo, terima aku sebagai murid." Tapi bagaimana bisa seorang tuan lebih lemah dari muridnya? Kalimat tiba-tiba Ye Junlin terdengar, menyebabkan ketiga orang suci di Paviliun Utara tercengang. Kalimat ini terdengar seperti guntur yang mengejutkan di telinga tiga orang suci dari Paviliun Utara. Apakah tuannya lebih lemah dari muridnya? Apakah ini mungkin? Tidak, tidak. Kamu tidak berpikir kamu lebih baik dariku. Jadi kamu mau menerimaku sebagai muridmu? Tanya Ye Junlin. Tidak apa-apa untuk menerimamu sebagai murid dengan kekuatan dan identitas kita, kan? Kata tiga orang suci dari Paviliun Utara tanpa sadar. Tidak masalah untuk menerimaku sebagai murid, tapi kamu setidaknya lebih kuat dariku untuk menerimaku sebagai murid. Lebih lemah dari muridmu. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah sebagai master? Ye Junlin memandang tiga orang suci dari Paviliun Utara dengan tidak percaya. Apakah ada yang salah dengan ketiga makhluk abadi ini? Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa mereka lebih lemah dari Anda? Masih berpikir mereka yang tertinggi. Dunia yang tak terkalahkan. Bagaimana bisa? Tidak masalah. Tidak masalah jika kami menerimamu sebagai murid kami 3 kali. Mereka bertiga sedikit tercengang dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Sampai sekarang, mereka tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Mereka adalah yang terkuat di Paviliun Utara dan tertinggi di Paviliun Utara. Seharusnya tidak ada masalah dalam menerima junior sebagai magang. Hasilnya sekarang membingungkan mereka. Di mana masalahnya? Ya, kami benar. Kami hanya menerima Anda sebagai murid kami. Di masa depan, Anda akan menjadi murid langsung dari 3 orang suci dari Paviliun Utara. Hanya masalah waktu sebelum Anda mengambil alih Paviliun Utara. Kami tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kami sudah memikirkannya sejak lama dan tidak apa-apa. 3 orang suci di Paviliun Utara mulai menjadi bingung. Ye Junlin memandang mereka tanpa berbicara, tetapi mengerutkan kening, hampir berubah menjadi karakter Sichuan. Apakah ada yang salah dengan ketiganya? Tidak bisa bereaksi terhadap ini. Melihat mata seperti idiot Ye Junlin, mereka bertiga bereaksi satu persatu setelah menyadarinya. Sepertinya dia bermaksud lebih kuat dari kita. Atau apa? Ya, sepertinya benar. Dia mengatakan bahwa tuannya lebih lemah dari muridnya. Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Maksudnya lebih baik dari kita. Mereka bertiga terbangun. Ye Junlin mencibir. Yah, itu benar. Aku lebih baik darimu. Bersambung.